Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello friends, welcome to accounting learning video. Final exam Politeknik LPP Yogyakarta. Today, my name is Rizka Hairani Siaga. My name 1903035 and from 3 Accounting at LPP Politeknik Yogyakarta. My lecturer, Madam Sri Purwati Widyastuti. Field of Study Financial Accounting 1. Okay, in this video, I want to share about pengakuan setelah pengukuran awal, depresiasi, penurunan nilai, dan penghapusan aset tetap PSAK 16. The first pengakuan setelah pengukuran awal adalah suatu entitas harus memilih model biaya atau cost model sebagai kebijakan akuntansinya dan menerapkan kebijakan tersebut terhadap suatu aset dalam kelompok yang sama. Metode biaya atau cost model harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai aset. Metode revaluasi atau revaluation model, aset tetap yang dinilai wajarnya dapat diukur dengan andal harus dicatat pada jumlah revaluasian, yaitu nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai aset pada tanggal setelah revaluasi. The second, depresiasi. Aset tetap memiliki biaya perolehan yang cukup signifikan terhadap total seluruh aset. Harus disusutkan secara terpisah, beban penyusutan untuk setiap periode harus diakui dalam laporan laba rugi, kecuali beban tersebut dimasukkan dalam jumlah tercatat aset lainnya. Jumlah yang disusutkan dari suatu aset dialokasikan secara sistematis panjang umur manfaatnya. Nilai residu dan masa manfaat direview minimal setiap akhir tahun dan penyusutan dimulai pada saat aset tersebut mulai digunakan. Metode penyusutan yang digunakan harus mencerminkan ekspektasi pola konsumen manfaat ekonomi masa dengan aset oleh entitas. Metode penyusutan direview setiap akhir tahun buku. Jika terdapat perubahan, diperlakukan sebagai perubahan estimasi akuntansi. Berdasarkan waktu, terdapat beberapa jenis metode dan penyusutan aset tetap, yakni metode penyusutan garis lurus, metode penyusutan saldo menurun, dan metode penyusutan jumlah unit. Metode yang dipilih harus konsisten dari periode ke periode, kecuali perubahan keadaan yang memberi alasan atau dasar suatu perubahan metode dengan mengungkapkan kuantifikasi perubahan dan alasan dilakukannya perubahan tersebut. The third, penurunan nilai. Penurunan nilai diatur di dalam PSAK 48. Kompensasi pihak ketiga untuk aset tetap yang mengalami penurunan nilai hilang dihentikan dimasukkan dalam laba rugi pada saat kompensasi diakui sebagai piutang. The fourth, penghentian pengakuan. Aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat aset dilepaskan atau tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari pelepasan atau penggunaannya. Laba atau rugi dari penghentian pengakuan aset tetap harus dimasukkan ke dalam laporan laba rugi pada saat aset tersebut dihentikan pengakuannya, dan laba tidak boleh diklasifikasikan sebagai pendapatan. Laba rugi dari penghentian dimasukkan dalam laba atau rugi sebesar perbedaan nilai neto hasil pelepasan dengan nilai tercatat dari aset. Nah teman-teman, setelah kita menerangkan apa-apa saja yang terdapat di PSAK 16, kemudian kita melanjutkan dengan berlatih soal. The first question,
Pada tanggal 1 Januari 2020, PT Tolan membeli sebuah mesin dengan harga 50 juta rupiah. Mesin tersebut ditaksir akan memiliki manfaat selama 10 tahun dengan nilai residu di akhir masa manfaat sebesar 2 juta rupiah. Kemudian kita diminta untuk menjurnal pada tanggal 31 Desember 2020 dengan menggunakan metode depresiasi garis lurus. Yuk sama-sama kita bahas soalnya ya teman-teman. Pertama, terlebih dahulu kita mencari beban depresiasi dengan cara mengurangkan biaya perolehan sebesar 50 juta dengan nilai residu. Kemudian dibagi masa manfaat 10 tahun, kita menemukan hasil sebesar 4.800.000. Kemudian untuk jurnalnya, beban depresiasi sebesar 4.800.000 pada akumulasi depresiasi mesin 4.800.000. Mudah kan teman-teman? Semoga bermanfaat ya. Sum yang dapat kita ambil dari pelajaran kali ini adalah aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk direntalkan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif, diperkirakan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Metode penyusutan yakni garis lurus, saldo menurun, jumlah unit. Okay, and to here the video. Thank you very much for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and bye bye.